Itu adalah nadar beliau. Mm-mm. Saking kuatnya keinginan, Mm-mm. cita-cita beliau Mm-mm. dari lubuk hatinya yang paling dalam, Mm-mm. yang selalu bergejolak melihat kerajaan-kerajaan itu banyak yang bermusuhan, bertarung. Oh, Beliau punya cita-cita, untuk menyatukan. punya inisiatif bagaimana agar kerajaan-kerajaan itu menjadi damai, bersatu, agar tercipta kedamaian, kerukunan, ketentraman dalam sebuah kehidupan. Itu selama Patih Gajah Mada itu bertugas, itu yang menjadi yang bisa disatukan itu selain di Nusantara ini negara mana saja? Sampai ke sepertiga dunia. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur Padepokan Putra Bengawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap dari sisi gaib tentang beliau Patih Gajah Mada yang mengabdi kepada kerajaan Majapahit, menimbulkan ataupun memberikan semangat motivasi kepada rakyat agar dengan semangat mencintai tanah air. Di kesempatan hari ini Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap itu dengan tujuan supaya masyarakat warga Indonesia itu agar lebih semangat untuk mencintai tanah air dan dengan keikhlasan, keridhaan itu untuk menjaga persatuan NKRI yang selama ini sudah mulai agak memudar dengan gejolak-gejolak masalah partai politik ataupun masalah kedudukan-kedudukan yang tidak bisa sesuai yang diharapkan. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur Padepokan Putra Bengawan yang sudah mendukung berjalannya konten Padepokan Putra Bengawan dengan cara meng-subscribe, menonton, meng-like, dan mengomen. Atas kebaikan sedulur-sedulur semua, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan sedulur-sedulur semua dengan beribu-ribu kebaikan, dimudahkan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Amin. Untuk menyingkat waktu, monggo kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya sedulur, mudah-mudahan proses ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Sampun siap Mas. Nggih. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak bisa melukai jasad Mas. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau, sosok gaib yang benar-benar bisa menjelaskan tentang
Patih Gajah Mada yang sebenar-benarnya, yang sudah muslim. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara nggih? Ronggo Wardoyo. Ronggo Wardoyo. Sampean itu sesosok jin atau apa? Jin Muslim. Sampean dari mana? Jawa Timur. Ya, di mana tempat sampean? Trenggalek. Mohon maaf, saya cek dulu kebenarannya ya, untuk menjaga ataupun mengantisipasi dari penyusup. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong mengaku jin yang berasal dari Trenggalek, wah, mohon maaf, sampean kok bisa nyampe di sini tadi, prosesnya gimana sampean? Tadi ada kilatan cahaya yang sangat terang mendekat kepada saya. Lalu mengucapkan salam. Saya membalas salam beliau dan mengundang saya untuk hadir di tempat ini, mengantarkan saya ke sini. Nah, sebelum sampean hadir ke sini tadi, sampean lagi ngapain? Saya sedang berjaga-jaga. Ada tugas yang saya emban di sana. Mohon maaf, sampean saya suguhi minuman dan makanan purun napa mboten? Hatur suwun. Sampean rokok Anda? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, hadirkanlah makanan, minuman beserta rokok sesuai dengan selera simbah ini. Allah. Nih, monggo dimakan, diminum, dan dirokok. Terima kasih. Mohon maaf Mbah, sampean sambil rokokan, boleh tidak saya ngobrol-ngobrol? Ya, maaf sebelumnya. Ada perlu nopo sampean mengundang saya ke sini? Ini Mbah Ronggo. Ini kan kalau dilihat atau ditengok itu sekarang itu sudah mulai berkurang rasa cinta dengan tanah air. Orang-orang bangsa negara ini. Iya, makanya saya itu menghadirkan sampean itu biar bisa menceritakan sesosok Patih Gajah Mada yang menjadi rujukan ataupun menjadi pedoman turun-temurun untuk menimbulkan rasa semangat cinta dengan tanah air. Ya. Karena ditengok dari perjalanan beliau itu sampai sumpahnya itu sampai menjadi tema pelajaran di sekolah-sekolah. Sumpah palapa. Iya. Beliau itu orang yang sangat semangat sekali untuk menyatukan Nusantara. Mohon maaf Bah, kalau boleh bertanya, itu Patih Gajah Mada itu sebenarnya dulu-dulunya itu gimana dan ceritanya gimana?
masa kecil beliau itu ingin menjadi pasukan, Hmm. ingin menjadi prajurit Hmm. kerajaan Majapahit. Hmm. Beliau itu sering berlatih dengan kakeknya. Hmm. Beliau dilatih, kemudian dilatih oleh kakeknya. Dilatih apa, Mbah? Dididik, Hmm. walau dididik secara fisik maupun rohani digembleng oleh kakeknya. Hmm. Lalu kemudian pada suatu hari terdengar Sayembara. dari utusan Majapahit kalau ada seorang anak muda yang terampil sekali dalam mengolah diri maupun batin. Lalu beliau diundang ke dalam suatu sayembara di istana. Lalu beliau masuk ke ring, ke medan pertandingan. Lalu beliau memenangkan pertempuran demi pertempuran, pertarungan demi pertarungan. Lalu beliau menjadi orang yang nomor 1 di pertandingan di sayembara itu. Lalu ada senopati dari kerajaan Majapahit yang mendekati beliau. Kemudian membawa ke kerajaan, menunjukkan kepada sang raja Hayam Wuruk. Lalu beliau, sang raja Hayam Wuruk, begitu tertarik dengan pemuda itu. Beliau melihat sesuatu yang berbeda dengan pemuda itu. Jiwa semangatnya sangat tinggi sekali. Kemudian beliau dijadikan prajurit. Setelah menjadi prajurit, beliau menjalankan tugas dengan sangat baik. Kemudian beliau naik lagi menjadi pimpinan daripada prajurit. Kemudian naik lagi menjadi senopati. Kemudian naik lagi menjadi seorang pati. Itu berarti juga Gajah Mada. melalui proses tahapan ya, Mbak? Proses yang sangat panjang. Dan juga ada ujian-ujian orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Berusaha untuk menjatuhkan, menggulingkan beliau. Banyak yang iri hati dengan beliau. Sampai terjadi juga pertarungan. Berarti sesosok Patih Gajah Mada itu berawal dari orang kecil ya, Mbak? Iya, beliau orang tidak punya. Tapi beliau punya angan yang tinggi. Saya ingin memajukan kerajaan Majapahit. Agar Majapahit itu menjadi kerajaan yang besar. Nah, selama proses-proses seperti itu, Mbah, kok beliau itu sampai bersumpah tidak mau makan buah palapa, menyatukan Nusantara itu gimana, Mbah? Itu adalah nadar beliau. Saking kuatnya keinginan, cita-cita beliau dari lubuk hatinya yang paling dalam, yang selalu bergejolak melihat kerajaan-kerajaan itu banyak yang bermusuhan, bertarung. Beliau punya cita-cita untuk menyatukan, punya inisiatif bagaimana agar kerajaan-kerajaan itu menjadi damai, bersatu, agar tercipta kedamaian, kerukunan, ketentraman dalam sebuah kehidupan. Itu selama Patih Gajah Mada itu bertugas, itu yang menjadi yang bisa disatukan itu selain di Nusantara ini negara mana saja, Mbak? Sampai ke sepertiga dunia, Asia Tenggara sekarang menyebutnya. Itu semua menjadi bawaan semua ya? Iya,
bawah pimpinan kerajaan Sampai Majapahit. Asia Tenggara Lebih, lebih. bahkan lebih, sepertiga dunia kalau zaman dulu. Sampai sepertiga dunia. Iya, Hmm. Asia kalau zaman sekarang. Itu dulu cara menyatukan negara-negara di luar Nusantara itu proses perjalanannya gimana? Dengan berunding Mm-mm. secara damai. Mm-mm. Jika perundingan itu gagal, Mm-mm. barulah pertempuran terjadi. Beliau itu sebenarnya tidak mau ada pertumpahan darah. Jika hanya terpepet saja, kalau sudah benar-benar jalan itu buntu. Lewat perundingan-perundingan, kerjasama yang saling menguntungkan. Itu kan sebenarnya Mbah, Patih Gajah Mada itu apa benar cerita-cerita belum bisa menaklukkan telatah Pasundan, Pajajaran itu? Tidak berani. Tidak berani. Sungkan. Tapi sudah pernah melakukan perundingan belum? Beliau itu sungkan sekali. Karena ya, termasuk ada ikatan leluhur yang sama. Itu bukannya ada sejarah itu perjanjian apa perang Babat? Itu bukannya Majapahit sama Pajajaran? Sama Belanda. Sama Belanda. Diadu domba oleh Belanda. Itu dibelokkan ceritanya? Iya, dibelokkan ceritanya. Sebenarnya tidak seperti itu? Tidak. Diadu domba. Oh, sebenarnya tidak ada terjadi Perang antara Babat itu tidak ada. Itu hanya pembelaan sejarah ya? Iya. Oleh Belanda itu tadi, mengadu domba itu tadi. Mohon maaf, sedulur, ternyata antara Pajajaran dan Majapahit itu tidak seperti yang ada di cerita. Itu ada pembelaan sejarah oleh bangsa Belanda untuk mengadu domba Nusantara ini. Dan mohon maaf, ini hanya pemberitaan dari sosok jin. Tapi ya jangan 100% percaya, ambil sisi positifnya saja. Jadi ternyata Pajajaran sama Majapahit itu tidak ada masalah apa-apa ya? Tidak ada sama sekali sebenarnya. Ya itu tadi, sempat diadu domba. Ya ada sedikit perselisihan juga sebenarnya. Tapi tidak sampai melebar luas. Sudah redam, sebentar sudah redam. Karena kedua-duanya sudah tahu siapa dalang di balik kerusuhan itu. Itu kerajaan Majapahit itu sebenarnya di mana toh, Mbah? Tidak boleh disebutkan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nanti akan banyak orang yang punya kepentingan. Nah itu kan dengar-dengar adanya di Jawa Timur. Ya sekitar situ. Tapi saya tidak boleh menyebutkan detailnya. Nanti akan orang yang mencari sesuatu di situ. Padahal itu bukan haknya. Nah terus banyak makam-makam Patih Gajah Mada di beberapa daerah itu keberadaannya gimana? Di mana? Pernah dengar makamnya Patih Gajah Mada ada di luar Jawa ada. Nah itu gimana? Dirahasiakan. Nah kalau sebenarnya di mana? Rahasia. Bukannya kalau orang-orang dulu yang sakti-sakti itu kan moksa toh, Mbah? Beliau tidak moksa. Tidak moksa. Benar-benar meninggal dunia setelah masuk Islam. Lalu beliau diganti nama oleh yang memasukkan Islam, kemudian dikuburkan. Itu untuk menghilangkan jejak orang-orang yang suatu saat nanti akan memuja-muja beliau. Bukannya jejaknya. Dari sejarah itu moksa, Mbak? Itu Prabu Siliwangi. Oh, Prabu Siliwangi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
benar-benar mengetahui yang sebenarnya. Itu benar-benar meninggal. Iya, beliau meninggal dunia setelah selesai dari tugasnya. Beliau masuk Islam. Masuk Islam. Yang mengislamkan siapa? Orang yang memakai sorban. Kekasih Allah di zaman itu. Seorang wali Allah. Berarti di dalam penguasaan ataupun pas waktu bertugasnya Patih Gajah Mada itu tidak ada nafsu ataupun niatan untuk menaklukkan itu tidak ada ya Mas? Tidak ada sama. Sebenarnya hanya bertujuan untuk mempersatukan. Iya. Ya seperti negara ini. Yang netral di luar sana. Dengan bangsa-bangsa lain tidak pernah ada konflik. Mereka ingin menyatukan. Bagaimana dunia itu damai. Itu ceritanya seperti itu. Ya seperti itu. Netral sebenarnya. Tapi ya bagaimana caranya. Ingin menciptakan perdamaian dunia itu bagaimana. Sama dengan yang dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin zaman sekarang ini di negara ini. Itu untuk mempersatukan sampai sepertiga dunia itu membutuhkan berapa tahun itu Mbak? 3 tahun? 30 tahun? Singkat ya. Padahal proses perjalanannya. Nah itu menggunakan kapal atau apa Mbak? Kapal ada. Dengan cara ilmu. Makilah. Punya panglimunan. Ya. Berarti dulu tuh beliau tuh sakti ya Mbak ya? Ya, beliau sakti mandraguna. Tapi beliau bukan orang yang sombong, memamerkan kedikdayaannya. Tidak sama sekali. Beliau orang yang bijaksana, rendah hati, tidak pernah memamerkan keilmuannya. Nah itu kan waktu gejolak di Majapahit itu kan Patih Nambi, Patih Ranggolawe itu yang menyelesaikan yo Patih Gajah Mada. Iya, beliau bertempur. Itu konflik apa itu Mbah? Ya, ada seperti orang mengadu domba juga itu. Fitnah-fitnah ada. Sebenarnya beliau-beliau yang dituduh memberontak itu sebenarnya juga orang baik-baik toh Mbah? Iya, karena adu domba itu tadi. Ada orang yang menyusup berniat buruk di situ ya. Iya. Oh, seperti negara ini kalau sebenarnya juga baik tapi ada penyusup-penyusup ya. Ya orang yang tidak suka itu bagaimana caranya menghancurkan, menggulingkan pemerintah. Berarti memang dari dulu itu adu domba itu sudah berjalan terus ya Mbak? Sudah ada sejak zaman dulu sudah. Kebencian-kebencian itu Sudah ada. Kalau zaman sekarang itu apa ya, berita hoak. Ada zaman dulu itu ada. Kalau yang dulu bukan hoak namanya? Bukan. Ya apa Mbak? Zaman dulu ya apa ya? Kalau zaman sekarang ya fitnah-fitnah itu tadi. Fitnah ya. Sampai yo tahu bahasa hoak barang sampean wis sekolah ya sarjana ya. Saya kan bisa membaca pikiran orang. Wow. Kok itu sebenarnya mudah untuk memantau dunia manusia itu mudah. Sangat mudah. Ya kalau sambil diminum toh Mbak. Oh iya, saya lupa. Iya. Berarti dari sumpahnya Patih Gajah Mada itu terpenuhi tidak Mbak? Alhamdulillah terpenuhi. Oh itu sebenarnya terpenuhi? Terpenuhi. Jadi hanya ibaratnya pembelaan sejarah itu dari Belanda belum bisa menaklukkan Pajajaran itu adalah salah besar ya? Iya itu salah besar. Itu hanya pembelaan saja ya? Sebenarnya tidak ada permasalahan. Satu terah leluhur. Nah itu kan dari putra salah satu Prabu Brawijaya itu kan
menjadi Muslim. Itu kan awal runtuhnya Majapahit yang membentuk kerajaan di Demak Bintaro. Iya. Itu prosesnya gimana, Mbah? Ya terjadi peperangan. Peperangan antara piye, Mbah? Perbedaan keyakinan. Lalu beliau pergi mengembara suatu tempat. Anak beliau itu tadi. Kemudian bertemu dengan seorang, kalau zaman sekarang seorang ulama. Nah, ya, beliau masuk Islam. Kalau Prabu Brawijaya itu meninggal atau moksa, Mbah? Meninggal dunia beliau. Kok dari sejarah-sejarah itu katanya moksa di Gunung Lawu itu sebenarnya gimana? Itu banyak petilasan saja. Beliau pernah bertapa di sana. Tapi bukan moksa. Kan dulu raja-raja itu banyak yang moksa kan, Mbah? Orang yang sakti dulu. Iya, tapi kan tidak semuanya. Tidak semuanya itu moksa. Itu sebenarnya moksa itu apa tuh, Mbah? Moksa itu bertapa, meleburkan diri, menyatu dengan Tuhannya. Kalau zaman dulu itu pemahamannya seperti itu. Ya kalau kenyataannya berpindah alam saja, tapi jasadnya lebur. Berpindah alam saja. Lebur berpindah alam itu disimpan gaib atau gimana, Mbah? Berpindah juga. Jasadnya sama ke jasad-jasadnya itu berpindah ke alamnya. Ke kayangan. Kan karena saya itu tidak tahu, Mbah, kok moksa itu ya tahu saya itu hanya hilang gitu. Ternyata itu ada proses-proses ritualnya ya, Mbah. Spiritual ya. Untuk mencapai swarga loka kalau zaman dulu itu. Untuk mencapai ke alam kelanggengan. Ya ternyata ya itu tadi berpindah ke alam kayangan. Diberi kesempatan kedua oleh Allah. Ini, Mbah, kiat-kiat kan sekarang itu banyak warga masyarakat itu kurang rasa cintanya kepada tanah air. Ya, orang-orang zaman sekarang ini meniru kebudayaan barat. Kiat-kiatnya gimana, Mbah, agar timbul rasa cinta nasionalisme lagi, Mbah? Ya, sering-sering membaca sejarah-sejarah Nusantara ini. Mengingat kembali, mencari tahu sejarah yang sebenarnya itu seperti apa. Sekarang itu ya memang banyak sejarah-sejarah yang dipelencengkan. Ya terutama zaman kolonial Belanda. Agar apa? Untuk menurunkan mental rakyat bangsa ini. Kalau mereka tahu leluhurnya orang kuat dan percaya, pasti mereka semuanya semangat untuk bertempur. Kalau sejarah dibilaukan, dikasih adu domba itu, ya mereka akan ngelokro, bahasanya itu ngelokro. Oh, menjadi kurang semangat ya? Kurang semangat. Oh, berarti kalau ditengok dari sejarah lemah. Itu Nusantara itu menguasai dunia ya, Mbah, dulu-dulunya. Ya, seperti dunia. Berarti yo sampai ke super power tambah terus ya. Iya. Ya, kerajaan yang sangat besar sekali pengaruhnya kepada dunia ini. Tetapi kan sekarang itu banyak yang sudah tidak tahu sejarah-sejarah, Mbah. Terkadang itu malah males membacanya itu. Iya, tahunya kan Patih Gajah Mada itu hanya kuat se-Nusantara ini kekuasaannya. Ya itu tadi sesuatu yang dipelencengkan oleh penjajah. Kan mereka itu melemah. Kalau tahu rakyatnya itu mendengar cerita yang sebenarnya, sepertiga dunia itu bukan sesuatu yang mudah dan kecil. Iya. Pasti rakyatnya akan berkorban. Leluhurku bisa. Pasti kami semua bisa. Mereka akan berkobar semangatnya. Tapi ya itu tadi karena sudah dijejali cerita-cerita yang sudah melenceng itu tadi. Cerita-cerita yang dipelencengkan itu tadi. Ya udah, Mbah, terima kasih atas masukan-masukan, nasihat-nasihat dan
cerita-cerita Ya, mohon maaf. yang mudah-mudahan ya bisa bermanfaat bagi masyarakat bangsa Indonesia Bangsa ini. ini. Ya, ya, ya. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Sama-sama Mbah. Ya, sampean undur diri Mbah, menjalankan tugas Iya, masing-masing. iya. Ini rokoknya dibawa ndak? Ya, jika panjenengan Nggih. berkenan. Saya tambahin ya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Monggo. Matur suwun saya. Pesta pasukannya tidak habis-habis. Ini Mbah buat oleh-oleh sedulur-sedulur di sana ya. Matur suwun. Itu nanti tidak habis-habis Mbah. Ya, alhamdulillah. Matur suwun. Nggih. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kita akan berkeluar sama Allah. Sekian pemirsa dialog kita dengan sosok gaib yang menjelaskan perjalanan Patih Gajah Mada. Ternyata Patih Gajah Mada itu dari kecil itu mempunyai cita-cita yang semangat untuk mempersatukan seluruh Nusantara. Ternyata malah lebih bisa keluar ke Nusantara, bisa dipersatukan. Ini perlu diingat agar untuk memotivasi masyarakat Indonesia bahwa kita itu tinggal menikmati kemerdekaan cuma untuk menjaga. Monggo jangan saling jelek menjelekan, menjatuhkan. Kita kembali lagi bersatu untuk kesatuan NKRI ini, dan untuk pembelajaran kita tengok dari sejarah-sejarah leluhur kita yang memperjuangkan tanah air ini dengan mengorbankan jiwa, raga, dan tenaga. Dan mohon maaf sedulur, apa yang dikatakan Jin ini tadi jangan 100% dipercaya, karena kebenaran itu hanya mutlak milik Allah. Ambil sisi positifnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan lebihnya lebih dekat kepada Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.